Oh ini terekam ya? Iya. Hai semua, kembali lagi dengan saya Tovan Gustiawan. Kali ini kita bersama dengan owner kios Gigi Adiguna. Oke, Mas Gigi ini adalah teman stand up komediku. Dan gak tahu gimana ceritanya kok bisa produk komedinya nempel di baju-baju ada di kiri kanan kita ini. Dan produknya apa mas? Kios Gigi. Kios Kios Gigi. Gigi produknya. Emang apa konten kreator amatir? Gimana mas? Ini ceritanya kok sampai ada kios gigi? Gimana ceritanya? Awalnya sih ya saya udah ini ya, dulu tuh udah iseng-iseng jualan. Masih iseng kalau dulu tuh. Itu zaman apa kuliah? Zaman kuliah, terus zaman kerja juga itu udah bikin-bikin kaos gitulah. Ada yang ada gambarnya, ada yang tulisan-tulisan doang gitu. Terus setahun terakhir ini saya seriusin. Mantap. Sejak kayaknya tuh Maret April gitu lah. Saya seriusin, awalnya itu saya gambar-gambar gitu. Saya nggak bisa gambar tangan, maksudnya saya nggak bisa gambar yang kayak seniman-seniman atau orang yang punya bakat menggambar gitu. Iya. Cuma saya sering ngulik ini pakai komputer, software gitulah, pakai software digital, painting gitulah ya, desain grafis gitu lah gitu. Saya otak-atik sering banget itu dari zaman kuliah, saya otak-atik saya bikin, lalu saya tuh nggak pernah bikin gambar lalu dikasih watermark. Logonya itu logo Gigi untuk ngasih watermark di beberapa gambar yang aku bikin gitu. Nah, logo Gigi itu akhirnya ini jadi logo jualan aja lah sekalian gitu. Lalu aku bikin kaos, lalu aku bikin akun kios Gigi dengan logo itu. Ya udah, terus mulai agak serius itu lah produksi kaos, lalu dijual lewat online. Kios Gigi ini walaupun namanya kios tapi jualannya online, masih online lah Ya, tapi yang aku lihat produk masnya itu banyak tulisannya mas. Nah, selama ini dulu itu aku bikin kaos itu kok yang aku amatin yang laku itu malah yang simple yang tulisan, yang kalau gambar juga gambarnya simple gitu lah. Ukurannya juga nggak terlalu ngeblok gede banget gitu. Jadi makanya aku akhirnya bikin tulisan pun itu juga membantu karena aku juga bukan desainer yang handal gitu lah. Jadi memanfaatkan apa yang ada, dioptimalkan. Oke mas, untuk quote-quote yang populer itu kemarin apa aja sih? Ada itu kebencian akan tumbang, komedi akan menang. Oh iya. Itu lumayan jadi favorit gitu ya. Ya juga kayaknya enak didengar gitu. Itu juga jadi tema kegiatan dulu waktu kerja di kampus itu. Jadi kegiatan kolaborasi antara kampus ministry tempat saya kerja sama teman-teman di jaringan Gus Durian. Ya. Dulu ada acara stand up, ada diskusi gitu ya, temanya keberagaman. Lalu ada di bagian acaranya jaringan Gus Durian namanya Temu Nasional. Oh ya. Jadi itu kolaborasi antara CM dan Gus Durian, lalu bikin di situ pakai tema kaos itu. Terus ini kan juga dibantu sama teman-teman ya? Iya. Pada akhirnya ini populer di acara, lalu teman-teman juga ngelirik, wah ini juga bagus. pakai ya. Ya Emang ini ya semangatnya kios Gigi, semangat pertemanannya itu emang kental banget. Ya. Aku sangat dibantu banget penjualannya, supportnya, promonya, macam-macam itu oleh teman-teman. Ya. Siapapun, yang dari yang followernya banyak sampai yang ya dikit gitulah mungkin ya. Ya. Bahkan kemarin yang Semua membantu. sempat aku lihat itu yang dipakai sama aku Ernest itu. Itu juga itu sangat membantu meningkatkan
kios gigi. Itu apa? Endorse atau? Nah itu semua teman itu support, semua teman itu beli. Iya beli. Beli. Kalau endorse juga kios gigi nggak mampu, atau nggak punya duit untuk itu apa yang dimiliki kios gigi pun juga nggak akan sanggup untuk membayar endorse orang-orang terkenal ini. Itu sampai ke Ernest beli gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu ada Aci yang beli dulu. Oh iya. Aci beli, lalu komedian. Ko Ernest lihat, lalu akhirnya dia beli, lalu dipromoin lah sama Ko Ernest gitu. Akhirnya ya wis. Lalu fotonya saya bagikan ke mana-mana, gitu, jadi lumayan buat bantu ini ya. Terus ada juga yang dipakai kemarin ini ya, Bintang Emon. Nah itu juga di situasi kayak gini cukup membantu banget itu. Apa yang dipakai Bintang Emon juga. Yang tulisan apa ya? Itu yang kebencian akan tumbang, media akan tumbang. Banyak lah teman-teman yang bantu, ada Benny, Yusril, yang bantu. Yang lain juga, maksudnya yang nggak terlihat itu juga bantu, yang nggak terlihat di medsos. Tapi aku juga tertarik sama quote-nya ini, Benny. Yang memaafkan itu ya. Yang memaafkan berarti mengikhlaskan. Memaafkan adalah mengikhlaskan yang memberi. Ya. Mengikhlas. Bukan dong. Salah dong. Sudah pura-pura ingat ini. Mengikhlaskan adalah kehilangan yang memberi. Nah, itu. Karena seorang Benny itu bisa sepuitis itu ya. Benny puitis. Sedalam itu. Sedalam itu, kalau nggak ada kerjaan dia memang sering bikin puisi. Kayaknya tiba-tiba malam itu upload di IG-nya puisi-puisi gitu. Tiba-tiba dia bisa lucu sekali. Ya, bisa lucu banget. Tiba-tiba bisa puitis sekali. Lucu banget, show-nya kemarin lucu banget. Nah, si Benny ini ceritanya, ada ceritanya bro. Itu gimana? Bisa? Itu ketemu Benny sama ketemu si Cahyo. Ya. Lalu si Cahyo itu cerita kalau quote itu ada di bukunya. Dia tiba-tiba ngobrol apa gitulah sama Benny itu, terus tiba-tiba sampai pada quote itu. Benny kayaknya pernah nulis itu di media sosialnya, terus ditangkap Cahyo, sama Cahyo dimasukin ke bukunya gitu. Nah terus aku denger, terus tak bikinin kaos sekalian lah. Nanti ada kaosnya Benny sama kaosnya Yusril, karena Yusril udah duluan ngasih quote itu. Sebenarnya aku sebenarnya punya ide lain dengan Yusril untuk bikin kaos itu, cuma Yusril ngirim quote, ya wis akhirnya quote-nya yang malah tak bikin kaos. Terus ketemu Benny, nemu quote juga, ya udah lah, 2 edisi inilah, bikinlah, gitulah. Kalau yang punya Yusril tuh tulisannya itu perkara yang jatuh hati kok yang disalahin ekspektasi. Asik. Itu Kas pengalaman Yusril itu kayaknya. Yusril pengalamannya kayaknya tentang percintaan ya begitu lah. Iya. Ini apa khas banget gitu lah kalau dia bikin caption, bikin narasi itu kan nakal bagaimana gitu lah. Ya tapi langsung nancap gitu ya. Mas kalau ini apa keunikan pelanggan biasanya kan ya, nah juga kalau jualan online itu kan pasti ada gitu. Oh iya. Iya sih ya, kalau jualan online itu memang kan transaksinya itu kan memang nggak ketemu langsung ya. Chatting, DM atau apa gitu. Ya macam-macam. Banyak pertanyaan itu pastilah ya, walaupun informasinya udah disampaikan, tapi tetap aja banyak yang tanya. Nah, maksud saya justru biar ada komunikasi, maksudnya tanya-tanya ukuran gitu. Ya biasanya saya tanya, biasanya pakai ukuran apa. Kalau ukurannya kios gigi itu standar ya. Kalau biasanya pakai ukuran M, ya kalau pesan M di kios gigi kemungkinan besar memang cukup. Ya. Jadi memang pas gitu ya. Saya biasa pakai M dulu waktu perut belum mengembang. Sekarang belum mengembang. Saya pesan L karena ukuran celana juga ganti, dan ini saya pesan L ya pas cukup gitu. Jadi kalau biasa pesan M, beli M di toko-toko mana gitu, beli baju gitu, terus pesan di kios gigi biasanya ukurannya sama aja. Ukuran reguler. Dulu sempat bikin ukuran slim sih, tapi
banyak komplain kekecilan dan iya biasanya di sini begini. Udah sekarang tetap bikin yang ukuran reguler. Berarti justru dengan komunikasi gitu langsung kayak interaksi kita jualan biasa gitu ya Mas, malah deket ya sama pelanggan. Ya saya sebisa mungkin tidak mengecewakan pelanggan gitulah. Seumpama ada komplain ada apa juga saya terima. Yo usaha pasti ada aja lah yang inilah ya, pasti tetap nggak sempurna 100% gitu, pasti ada kekurangannya 1-2 itu ya harus ditutup, kekurangannya itu harus ditutup. Saya juga kalau ada kekurangan saya minta maaf, terus bisa diganti ukurannya, lalu kalau ada bolong atau apa yang saya kadang kurang teliti untuk ngecek itu juga bisa lah ya. Dari komunikasi itu muncul itu, pokoknya yang penting kualitas. Kalau pernah ini Mas, apa ditipu atau apa gitu? Enggak. Belum. Jangan bos, jangan. Ada juga anak sekolah dulu pernah beli, lalu dia nggak ada rekening gitu, dia kirim uangnya ke saya itu dari GoPay. Oh ya? Dari GoPay gitu, dia kayak Alfamart dulu pulang sekolah, Mas saya kirim setelah pulang sekolah. Yo santai wae. Wah, pokoknya sekolah dulu lah, ntar dikirim gitu, dia ngirim kurang 10.000. Lalu bagaimana? Ganti pulsa? Enggak ya udahlah, nggak apa-apa, anak sekolah. Nah, tapi besok mohon yang lain jangan niru. Anak sekolah ya para pembeli. Saya nanti bisa rugi. Enggak apa-apa. Kalau 1-2 nggak apa-apa. Terus kalau beli banyak kadang ya ada potong. Pernah sampai ada yang dikembalikan gitu produknya? Nggak ada sih. Oh, ya itu bagus sih. Mereka mungkin juga tahu saya juga baru merintis. Enggak lah, jangan membebani nih. Iya Mas, kalau misalnya kita mau tahu kios gigi itu kita bisa lihat di mana? Nah, itu bisa di Instagram. Awalnya memang bikin akun Instagram, jualannya dari akun Instagram. Bibit penjualannya tuh di situ. Bibit penjualan di situ. Instagram.com/gunsroses /kios gigi. Atau lalu beberapa waktu lalu bikin akun Twitter juga lah. Oh ya. Kan sering juga itu promo di Twitter ya. kan. Biasanya promo di Twitter itu apa yang please do your magic. Oh ya. Pernah sekali pakai itu. Do your magic. Please do your. Itu ada Mas yang nge-retweet. Ada yang retweet. Dia cukup dibantu sama teman-teman itu, di retweet sama teman-teman yang followernya jumlahnya lumayan lah. Terus ada apa lagi? Ada marketplace-nya, ada di Tokopedia. Tokopedia, oke, bisa dicek juga ya. Ya di Tokopedia. Ya ini baru pengembangan banyak, ya produksi banyak desain gitu lah biar pilihannya banyak gitu. Biar pilihannya banyak. Memang kalau dilihat dari ciri khasnya Mas Gigi ini komedi dan apa ya, sikap-sikap yang wes. Ya kalau berat lah ya. Iya. Komedi tapi gimana? Kamu kan punya karya juga? Ya aku punya yang ini, yang paling kusuka yang ini ya di sebelah itu. Diam ditindas atau bangkit melawan. Orang itu pasti akan melihat, oh kok diam ditindas bangkit melawan, kok nggak melawan? Karena di ekspektasi orang itu pasti melawan. Ya aku pasti langsung kita juga melawan tapi dengan cara melawak. Nah, itu yang keren. Jadi ada interaksi. Setelah orang membaca tulisan itu ada interaksi, itu yang paling penting. Ada proses mikir gitu. Iya, proses mikir, dan itu kita bisa diskusi, ngobrol, terus kita bertukar pikiran. Nah, itu guys, asik banget. Hanya dari quote-quote sederhana di baju. Untuk produk yang terbaru itu apa aja, Mas? Oh, ini baru produksi untuk quote-nya teman dan rohaniawan itu quote-nya Romo ini yang pada hujan kita belajar tentang jatuh. Oh iya. Kan cukup dalam dan ya agak romantis gitulah ya. Romantis gimana gitu. Baru diproduksi sama tempatnya Mas Ali itu juga baru diproduksi. Jogja itu sempit yang luas silaturahminya, ya semoga orang kalau baca itu atau kita pakai itu kayak tambah semangat lagi gitu loh untuk Jogja, untuk kita yang tinggal di sini. Sama baru buka pre-order untuk kaosnya
Pak Sigit. Oh iya, Itu yang itu kita cetak ulang lah ya, berarti kita cetak ulang. Jogja adalah kota yang dibangun dari air mata orang-orang yang pergi dan ditinggal pergi. Itu baru pre-order dan rencananya sebagian keuntungannya itu juga untuk membantu beli lauk, untuk dibelikan lauk itu untuk diberikan ke komunitas yang ada di Bongsuwong. Terdampak corona teman ini, dengan membeli kaos kita juga berkontribusi untuk membantu orang-orang yang sekarang terdampak karena corona ini. Jadi membantu penjualnya, membantu teman yang saya ajak kolaborasi, tapi juga membantu orang lain. Ya, betul. Jadi memang ya saling bantu gitu ya. Ini memang saatnya kita bersinergi lah ya. Apalagi kios gigi memang kios yang banyak dibantu oleh teman-teman. Semangat pertemanannya itu memang harus dirawat terus gitu. Oke Mas, pesan terakhir buat orang yang mau beli. Ya silakan dibeli. Iya dong. Silakan beli. Ini toko terpercaya. Dengan harga yang cukup ya terjangkau lah ya, walaupun itu relatif tapi terjangkau bagi saya. Dan kios ini terbuka untuk kolaborasi, walaupun ya biasanya memang subjektif banget, itu pilihan saya sendiri gitu. Lalu terbuka untuk kolaborasi untuk produk apapun lah selain kaos, karena memang tagline-nya kaos dan merchandise gitu ya, ada buku, ada kopi, ada kalau ada yang lain bisa kita komunikasikan lah, ini biar semangat pertemanannya itu tetap tumbuh gitu loh. Kiosnya juga semakin bertumbuh. Amin. Oke Mas Gigi, terima kasih udah berkunjung di channel aku. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kaos. Ya mungkin kita nanti bisa ngobrol tentang hal-hal lain ya. Bisa datang lagi di channel aku. Singgah sana ini kita ngobrol panjang lebar. Kita udah ngobrolin tentang kios gigi, sejarahnya, kemudian kolaborasinya, pelanggan-pelanggannya kayak gimana. Mungkin teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut kayak gimana kios gigi itu. Ayolah kita beli kios ya. Beli kios. Baik, terima kasih Mas Gigi. Kios gigi, beli lagi.